ketika kemanusiaan dihukum oleh pemerintah kita. Catatan dari Luwu Utara. Dua guru di Luwu Utara, Dr. Andus Rasal MPD dan Dr. Andus Abdul Muiz, kini menanggung beban moral dan sosial yang tak semestinya mereka pikul. Mereka bukan koruptor, mereka bukan pencuri uang negara. Mereka hanya guru, manusia yang mencoba menolong sesama di tengah keterbatasan dan kelalaian sistem yang mestinya melindungi mereka. Namun ironi terjadi. Niat baik yang lahir dari kemanusiaan justru berbuah petaka hukum bernama PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat. Kisah ini bermula dari keprihatinan sederhana. 10 guru honorer di SMA Negeri 1 Luwu Utara tidak menerima gaji selama 10 bulan karena nama mereka belum terdaftar di Dapodik Kementerian. Tanpa data, mereka dianggap tidak ada. Padahal setiap hari mereka hadir berdiri di depan kelas, mengajar dengan sabar, membentuk masa depan anak-anak bangsa. Tapi bagi sistem, mereka hanya entry kosong, tidak tertulis namanya. Dan dalam lembar data, tidak berhak menerima honor dari dana BOS. Dari sinilah nurani para guru dan kepala sekolah itu bekerja. Mereka menggelar rapat dengan komite sekolah dan atas kesepakatan bersama, setiap orang tua siswa yang mampu diminta menyumbang sebesar Rp20.000 per orang tua. Sebuah iuran sukarela untuk membantu para guru yang terzalimi oleh data kependidikan, data kementerian yang lamban diperbarui itu. Tidak ada paksaan, tidak ada pemotongan liar, tidak ada permainan anggaran, hanya empati yang diwujudkan dalam tindakan sederhana, gotong royong sesuai konstitusi bangsa ini. Namun, seperti banyak kisah tragis di negeri ini, kebaikan ini justru diubah menjadi sebuah tuduhan. Sebuah LSM melaporkan dugaan pungli ke polisi. 2 guru ditetapkan tersangka. Pengadilan Tipikor Makassar memutuskan mereka tidak bersalah. Tapi jaksa mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan vonis 1 tahun penjara. Ironisnya, setelah bebas, bukannya dipulihkan, mereka justru dipukul lebih keras, diberhentikan dengan tidak hormat oleh pemerintah provinsi. Hukum berjalan, katanya. Tapi hukum seperti apa yang menutup mata terhadap niat, terhadap konteks, dan terhadap kemanusiaan? Jika empati bisa dijadikan pasal, maka bangsa ini sedang mengadili moralitasnya sendiri. Mari kita jujur, kesalahan terbesar bukan pada 2 guru itu. Kesalahan terbesar ada pada negara, pada sistem pendidikan kita, pada sistem data pendidikan yang membiarkan guru honorer hidup di ambang kemiskinan, menggantungkan nasib pada data Dapodik, dan menunggu belas kasihan birokrasi. Miris, bagaimana mungkin guru yang digaji 300.000 per bulan dianggap bisa hidup layak, apalagi mengajar dengan tenang. Lebih ironis lagi, mereka yang menandatangani surat PTDH bergaji belasan juta per bulan, mungkin duduk di kursi empuk, punya pendingin ruangan, berbicara tentang integritas dan aturan, tanpa pernah merasakan bagaimana rasanya menahan lapar demi tetap datang ke sekolah, mengajar anak-anak bangsa. Mereka bicara hukum, tapi kehilangan hati. Mereka bicara aturan, tapi menutup mata terhadap keadilan. Apa artinya pendidikan jika tidak melahirkan empati? Apa gunanya hukum jika membungkam kemanusiaan? Apakah keadilan kini hanya berlaku bagi mereka yang punya kekuasaan dan akses pada sistem? Kini, para guru di Luwu Utara berdiri, bersatu. Mereka turun ke jalan bukan untuk menentang hukum, tapi menuntut nurani. Mereka menolak PTDH yang mencederai martabat profesi guru. Mereka menolak ketika pengabdian disamakan dengan kejahatan. Mereka menolak ketika kebaikan dikubur oleh formalitas birokrasi yang dingin dan buta rasa. Bangsa ini pernah besar karena guru, tapi bangsa ini akan hancur jika guru terus dikhianati. Jika negara terus memperlakukan mereka sebagai angka dalam data, bukan manusia yang hidup dari idealisme dan kasih.
keadilan bukan hanya soal pasal, tapi soal hati. Dan jika hati sudah mati, jangan salahkan bila pendidikan pun ikut kehilangan jiwanya. Ayo seluruh guru Republik Indonesia, save Pak Guru Rasnal dan Pak Guru Abdul Muiz. Mereka bukan pelanggar hukum, mereka adalah pengingat bahwa di negeri ini masih ada orang yang berani memilih menjadi manusia, bahkan ketika manusia sedang dihukum. Salam hormat saya untuk berdua. Terima kasih dari saya, Enggrat Silalahi, Guru Peradaban Indonesia dari Sumatera Utara. Horas!